proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Terima kasih ya. Sekarang tentara bisa ambil kerjaan kamu di kantor sipil. Wait. What? Yaps, ini bukan plot film distopia, ini real. RUU TNI yang udah disahkan DPR kemarin ngasih jalan buat tentara aktif untuk duduk di posisi sipil. Mulai dari kementerian sampai lembaga strategis. Bayangkan jika prajurit TNI bukan hanya menjaga perbatasan, tapi juga memimpin kementerian, mengatur keuangan negara, atau bahkan menentukan arah pendidikan. Apakah ini bentuk kemajuan atau justru kemunduran demokrasi? Hari ini kita akan bahas tentang RUU TNI yang disahkan. Kira-kira apa dampaknya bagi demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia? RUU TNI adalah rancangan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia yang secara resmi telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025. Salah satu poin sentral dalam revisi ini adalah diperbolehkannya prajurit aktif TNI menjabat posisi sipil di 14 kementerian dan lembaga negara. Duh, ada berapa tuh posisi yang berkurang? Isu ini memicu kekhawatiran publik terhadap potensi duifungsi TNI, yaitu militer yang berperan ganda, baik dalam pertahanan maupun politik sipil. Kita yang kuliah susah-susah, ngelamar kerja sampai bikin 50 CV, terus saingannya sama prajurit aktif. Menurut kalian, fair nggak sih? Apalagi di negara yang katanya udah reformasi dari duifungsi ABRI sejak 1998. Dalam sistem demokrasi modern dikenal konsep supremasi sipil, di mana kekuasaan sipil mengontrol militer. Konsep ini menjadi pilar penting sejak reformasi 1998 sebagai koreksi terhadap era Orde Baru yang didominasi duifungsi ABRI. Menurut pakar hukum tata negara, intervensi militer dalam birokrasi sipil bisa menimbulkan kudeta konstitusional. Kekuasaan sipil secara diam-diam digeser oleh kekuatan militer. Nah, menurut Kompas, RUU TNI sudah disahkan DPR dan kini menunggu keputusan Bapak Presiden Prabowo sebelum 20 April 2025. Jika tidak ditandatangani, maka akan otomatis menjadi undang-undang. Setelah pengesahannya, artinya Presiden Prabowo memiliki waktu untuk menandatangani Undang-Undang TNI hingga 19 April 2025. Pemerintah menegaskan bahwa ini bukan permintaan Presiden, melainkan inisiatif DPR. Bahkan Menhan sekalipun menolak anggapan bahwa revisi ini bertujuan menghidupkan kembali duifungsi TNI. Namun, menurut sumber lain, penetapan militer di jabatan sipil berpotensi mengurangi peran ASN, menimbulkan tumpang tindih birokrasi, dan bahkan mempengaruhi iklim investasi. Sebenarnya, apa aja sih isinya? Pada bertanya-tanya nggak sih? Nah, jadi yang pertama, penambahan jabatan sipil untuk prajurit aktif. Poin ini paling kontroversial. Prajurit TNI aktif kini diizinkan menjabat di 14 kementerian atau lembaga negara seperti Kementerian Koordinator, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Narkotika, dan lembaga strategis lainnya. Duh, hampir semua ya ternyata. Sebelumnya, Undang-Undang TNI versi lama hanya membolehkan jabatan sipil jika berada di bawah kementerian
yang menangani pertahanan dan keamanan. Yang kedua nih, perluasan tugas TNI di luar pertahanan. Tugas TNI tak hanya difokuskan pada militer dan pertahanan negara, tetapi juga menangani ancaman non-militer seperti perang cyber dan terorisme dapat terlibat dalam tugas-tugas sipil secara lebih luas. Kemudian ikut serta dalam program pembangunan nasional di sektor strategis. Poin ketiga, tidak perlu mundur dari dinas aktif. Prajurit yang mengisi jabatan sipil tidak perlu pensiun atau mundur dari dinas aktif. Cuma cukup diberi penugasan saja. Ini beda dengan sistem sipil biasa, di mana aparatur sipil negara atau polisi yang mau masuk birokrasi sipil harus lepas jabatan lama dulu. Poin keempat nih, revisi pasal tentang otonomi TNI. Revisi juga menambahkan kewenangan internal yang lebih besar bagi Panglima TNI dalam mengatur organisasi, termasuk struktur organisasi TNI, penempatan personal, penguatan pengaruh militer dalam perencanaan strategis nasional. Dan yang poin terakhir, poin kelima, kurangnya mekanisme pengawasan sipil. Dalam revisi ini, mekanisme pengawasan terhadap TNI dianggap kurang jelas. DPR dan masyarakat sipil menilai bahwa RUU ini minim kontrol dari institusi sipil, termasuk tidak adanya keharusan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pada DPR secara transparan. Potensi munculnya imunitas militer dari hukum sipil. Wah, ngeri juga ya. Nah, jika seperti ini pasti ada pro dan kontranya dong. Jadi, orang yang memandang ini positif, RUU ini dianggap adaptif terhadap ancaman modern seperti serangan cyber dan konflik non-konvensional. Menurut DPR, TNI bisa memberi dukungan teknis dan keamanan di institusi strategis negara. Dan pemerintah juga menjamin bahwa tidak akan ada tumpang tindih kewenangan karena posisi itu hanya bersifat penugasan, bukan jabatan permanen. Apa bedanya ya penugasan sama posisi permanen? Sama-sama jabatan sih. Nah, untuk orang-orang yang tidak sepakat, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Dosen Atma Jaya juga menyebutkan sebagai brutal konstitusional regression alias kemunduran konstitusional yang parah. Menurut Tempo, proses revisi dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik. Bahkan masyarakat sipil yang ingin menyampaikan aspirasi ditolak. Demonstrasi terjadi di berbagai kota. Mahasiswa menuntut penghapusan pasal yang memungkinkan jabatan sipil diisi oleh prajurit aktif. Dan ya, ini bukan cuma soal posisi jabatan, tapi soal arah negara ini ke depannya. Kira-kira kalian tim yang menerima atau tim yang menolak nih? Nanti tulis di kolom komentar ya. Kini masyarakat menanti. Apakah Bapak Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani atau membiarkannya otomatis berlaku? Sementara itu, sejumlah organisasi telah menyiapkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apakah bangsa ini akan kembali mengulang sejarah kelam di fungsi militer atau justru mampu menjaga demokrasi dengan memberi batas tegas antara ranah sipil dan militer? Kamu gak harus jadi ahli hukum buat peduli. Kamu cuma butuh peka. Cek berita, ikut diskusi, dan jangan cuek. Karena hari ini yang digeser mungkin hanya ASN. Besok-besok bisa jadi suara kita yang digeser dari sistem. Mari tetap kita kawal bersama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar aku konsisten upload hal-hal yang berkembang seperti ini. Sampai ketemu lagi dengan aku, Sabrin Said.